Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah MTS Al-Fatah kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di sana? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu untuk materi yang kemarin kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Muslim Daulah Abbasiyah. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang sudah mendunia. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke materi, yaitu tentang menjelaskan para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Nah, untuk filologi itu ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penetapan dari keautentikannya dan keaslian dari pembentukannya, dan penentuan maknanya. Nah, itu yang dimaksud dengan filologi. Nah, untuk ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yaitu ulama hadis atau muhaddisin, ulama fiqih atau fuqaha, dan ulama tafsir atau mufasir. Yang pertama yaitu ulama hadis atau muhaddisin. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Nah, dari karya-karya 6 ulama hadis itu disebut dengan kutubus sittah. Nah, siapa saja para ulama hadis tersebut? Yaitu yang pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu ulama fikih atau fuqaha. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama.
Nah, di antara ulama fikih yang populer saat itu dikenal dengan sebutan imam mazhab. Ada berapa? Itu ada 4 orang ulama yang masuk ke dalam kategori imam mazhab dan disebut sebagai mazhabul arba'ah. Nah, yang pertama Imam Hanifah atau ulama ilmu teologi dialektik atau pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, itu mufti Madinah, pendiri mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, itu pendiri mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, untuk yang terakhir yaitu ulama tafsir atau mufasir. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan sangat pesat. Di masa Daulah Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi berikutnya. Nah, pada masa itu metode tafsir mengacu pada 2 cara, yaitu dengan cara pertama dengan cara tradisional atau tafsir bil maksur, yaitu dengan cara menafsirkannya ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa atau para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua dengan cara rasional atau tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Seperti itu. Nah, sedangkan nama-nama tafsir atau mufasir yaitu yang pertama Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang kedua Imam Ibnu Katsir. Ya, seperti itu mungkin bisa dipahami dari yang kita bahas, yaitu tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yaitu ulama-ulama tafsir, fikih, dan hadis. Begitu juga dengan nama-nama ulamanya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang materi ini, yaitu khususnya materi tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, seperti itu. Ya, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih dari saya Sajuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.